Hai guys, selamat bertemu kembali di channel Maura Dearni, channel berbagi ilmu. Sekarang kita akan berbicara mengenai hukum pidana. Contoh kasus yang akan kita pelajari adalah mengenai kasus kematian Brigadir Joshua oleh Barada Eliezer. Kematian Barada Joshua banyak menyisakan kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan tersebut contohnya terjadi pelecehan seksual, tapi tidak ada saksi. Terjadi tembak-menembak antara Barada Eliezer dan Brigadir Joshua. Tapi tembakan dari Brigadir Joshua tidak ada yang kena. Sedangkan Barada Eliezer yang pangkatnya jauh lebih rendah mengenai bagian dari Barada Joshua sebanyak kurang lebih 4 sampai Brigadir Joshua tewas. Kejanggalan yang lain adalah hasil otopsi. Hasil otopsi awal yang berbeda dengan hasil otopsi kedua. Seolah-olah penyebab kematian dari Brigadir Joshua ditutup-tutupi. Kejanggalan berikutnya lagi adalah mengenai CCTV. Ada yang bilang kesaksian pertama CCTV di rumah Irjen Sambo rusak. Tapi kemudian ada yang bilang disambar petir. Dan yang lebih anehnya lagi CCTV di pos sapam komplek rumah Irjen Sambo. CCTV tersebut hilang. Bukannya hilang tapi diambil oleh oknum polisi. Diambil dan diganti yang baru. Seolah-olah ada oknum polisi yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nah, dari berbagai kejanggalan tersebut, kita jelas tahu bahwa hasil penyidikan yang pertama berbeda terhadap penyidikan kedua. Pada akhirnya sekarang sudah ditetapkan bahwa Barada Eliezer dituduh sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua dengan menggunakan pasal 338 pembunuhan, jungto pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan. Artinya bahwa Barada Eliezer itu tidak sendirian melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Dan memang sampai saat ini pun akhirnya Barada Eliezer mengakui bahwa dia membunuh Brigadir Joshua, tapi ada yang menyuruh, artinya dia diperintah untuk membunuh Brigadir Joshua. Keterangan ini saya dapat dari hasil wawancara Metro TV liputan prime time Minggu 7 Agustus, di mana Metro TV pagi prime time tersebut mewawancarai kuasa hukum baru Barada Eliezer yang bernama Yumara. Kuasa hukum tersebut mengatakan bahwa Barada Eliezer itu saksi kunci terhadap tewasnya Brigadir Joshua, dan dia wajib untuk dilindungi melalui LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai justice kolaborator. Pada saat penyidikan pertama, Barada Eliezer tidak mengakui bahwa dia diperintah membunuh. Bahkan dia mengakui bahwa dia membunuh Brigadir Joshua
atas kehendak sendiri dengan alasan pembelaan diri. Ternyata pada akhirnya dia tidak mau lagi menanggung beban berat, sehingga dia membongkar bahwa dia membunuh atas dasar perintah. Sehingga dia saat ini mengajukan diri kepada tim penyidik untuk menjadi justice kolaborator. Di mana justice kolaborator tersebut adalah si Barada Eliezer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, membantu tim penyidik dalam mencari pelaku-pelaku terhadap terbunuhnya Brigadir Joshua. Nah, justice kolaborator tersebut juga sudah tertuang di Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi korban tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam perkara tindak pidana. Dan justice kolaborator tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Karena Baradae ini sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator, artinya penyidik pun pasti akan memberikan penghargaan. Penghargaan tersebut bisa berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, pemberian remisi tambahan, dan bahkan pemberian hak-hak lain. Bisa jadi hak dia sebagai anggota polisi tetap dipertahankan. Nah, itulah yang dinamakan justice kolaborator. Justice kolaborator artinya tersangka yang sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana bekerja sama dengan penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana, mengungkap alasan dan pelaku. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan terhadap kasus kematian Brigadir Joshua oleh Barada Eliezer, maka kita simak bersama kutipan yang saya ambil dari liputan Metro Pagi Prime Time Minggu 7 Agustus 2022. Berikut kutipannya. Ini bukanlah pelaku tunggal, artinya ada pelaku yang lain, karena dari pasalnya sendiri menunjukkan adanya pelaku yang lain. Siapa saja, Pak? Kan? Apakah sudah disebutkan dari Baradae pada saat Anda mendampingi dirinya? Sudah. Tapi karena kepentingan justisia ini kami simpan karena kepentingan penyidikan ya. Jadi kami tidak bisa buka ke publik, tapi kami simpan sebagai bahan kami. Tapi ini untuk kepentingan penyidikan sudah dapat. Baik, Pak Ade bertemu dengan Baradae 8 jam itu adalah waktu yang sangat panjang. Apa saja yang Baradae sampaikan? Apakah memang Baradae terlibat dalam kasus ini? Ataukah memang ini adalah suruhan? Atau bagaimana, Pak? Secara prinsip, dia nggak punya motif untuk membunuh. Secara prinsip ya. Jadi secara kejiwaan nggak ada motif dia untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Ya. Baik. Sudah dikatakan, apakah dikatakan dari mana sumber perintah itu? Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan, hanya saja ini kan untuk kepentingan penyidikan dan pro justisia sekali lagi, jadi kita tidak akan buka di sini sementara. Biarkan penyidik bekerja, mengembangkan semuanya sampai mencapai hasil maksimal. Pak Adeo, tapi kami ingin kembali menegaskan, apakah memang Baradae ini ikut dalam baku tembak yang selama ini kita lihat berkembang kronologisnya? Apakah memang Baradae terlibat dalam pembunuhan dari Brigadir Joshua? Tampaknya ketika dia sudah jadi tersangka itu sudah menunjukkan keadaan seperti itu, Mbak. Jadi ketika dia sudah ditekan, ya sudahlah, itulah yang terjadi.
Oke, Baradae mengungkapkan ada beberapa orang yang terlibat lain karena juga pasalnya menyangkakan itu adalah pelaku penyertaan pembunuhan. Nah, kira-kira Baradae menyebutkan tidak Pak, ada berapa orang mungkin yang bisa diduga terlibat dalam aksi ini juga? Jawabannya memang ada beberapa orang. Tapi tidak bisa kita jawab sekarang ya. Biar nanti dari pihak penyidik yang akan menyampaikannya. Baik. Pak Deolipa, sebelumnya dari Komnas HAM mengatakan bahwa ada beberapa kejanggalan dan tidak kecocokan, tidak klop antara keterangan yang diberikan beberapa saksi dan juga beberapa yang muncul di media seperti itu, termasuk dengan adanya dugaan pelecehan seksual. Apakah hal ini juga turut disampaikan oleh Barada Eliezer? Ya, untuk pelecehan seksual atau yang lainnya dia tidak tahu, tapi untuk yang lain-lainnya dia tahu. Yang lain-lain itu seperti Kita apa nggak tahu mungkin ya Pak? cocok atau nggak cocoknya dari Komnas HAM. Ya tentunya bagaimana keterlibatannya, kemudian berapa orang yang melakukan, ya dia tahu disampaikan ke kami. Mhm. Bagaimana keadaan Baradae saat ini Pak? Setelah kita bertemu tentunya yang pertama memang kemarin dia mengalami tekanan kejiwaan. Jadi beban mental berat, tapi kita coba untuk menenangkan dia secara kejiwaan juga, secara psikologis. Dia kemudian merasa nyaman, tenang, dan saat sekarang dia sudah sehat, kondisinya baik dan nyaman, sehingga dia bisa menceritakan semuanya secara gamblang apa adanya. Baik, menceritakan secara gamblang apa adanya, apakah termasuk dengan kronologis pada saat Yosua meninggal, Brigadir Yosua? Yang terdahulu tentunya berbeda dengan yang sekarang ya, ceritanya ya. Makanya kenapa ada pengacara mengundurkan diri ya, salah satunya ya memang berbeda ceritanya. Oke, Pak, apakah Irjen Pol Verdi Sekarang Sambo lebih terlibat gampang. dalam kasus ini Pak? Sampai sejauh apa keterlibatannya? Bukan dalam kapasitas saya menjawab itu, karena itu wilayah penyidikan, Mbak. Baik. Baik, Apa yang akan Anda lakukan, Pak, ke depannya dengan temuan-temuan yang Anda dapatkan saat bertemu dengan Baradae ini? Jadi dengan temuan-temuan yang kita dapat dari cerita dan curhatan yang bersangkutan, kita bisa berkesimpulan bahwasannya sebenarnya Baradae ini adalah salah satu saksi kunci juga. Yang penting, jadi saksi kunci yang utama. Makanya kepentingannya adalah kita harus menyelamatkan Baradae dalam konteks saksi untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar, yang lebih kuat lagi, yang sehingga bisa menjelaskan semua permasalahan pidana ini secara menyeluruh. Oleh karenanya kami berkesimpulan, dan atas permintaan Baradae juga, dia ingin menjadi justice kolaborator, sehingga kita punya kepentingan untuk mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator, atau kemudian juga minta pelindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk kepentingan itu. baik. Pak Deo, sebelumnya juga sempat disebutkan adanya Iya. sebutan skuad lama dan skuad baru. Baradae ini masuk di skuad yang mana? Nah, itu yang dia cerita. Saya juga nggak nanya masalah kuat-kuatan itu. Skuad lama, skuad baru saya nggak nanya. Tapi itu tidak termasuk dalam materi juga kan, cerita yang ini. Baik, Tapi adakah cerita dari Baradae, Pak, terkait Irjen Polisi Verdi Sambo? Tentunya ada. Ya kan itu memang satu paket ceritanya itu kan. Dan dia juga kan adalah ajudannya. Jadi cerita itu ada cerita itu. Apa yang diungkapkan mungkin, Pak? Masuk kembali ke wilayah penyidikan. Nanti biar penyidik yang sampaikan. baik. Pak Deo, selama 8 jam Anda bercerita dengan Baradae. Seperti apa Anda melihat kondisi dia menceritakan kronologis seluruh kasus yang menjerat dirinya saat ini? Ya. Sebenarnya begini, ketika kita berbicara, tentunya karena dia beragama Kristen, kita ajak dia berdoa dulu supaya dia tenang jiwa dan pikirannya. Setelah kita berdoa, itulah dia merasa plong dan dia merasa nyaman
dengan dirinya, dan kemudian dia bisa mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa dia di tanggal 8 atau tanggal 7 atau pada masa kejadian. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan tenang dan nyaman. Dan dia pasif sekali. Baik. Pak Deo, adakah pesan dari Baradae untuk keluarganya yang dititipkan lewat Anda sebagai pengacaranya? Ini titip pesan secara lisan dari Baradae kepada keluarga korban almarhum Pak Yosua. Jadi pertama pesannya adalah beliau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada almarhum dan keluarganya. Dan yang kedua, dia menyampaikan secara tertulis seperti yang ada di sini, sifatnya privat sekali. Dia sampaikan secara tertulis yang kalau kita bacakan, begini bunyinya. Saya akan bacakan secara netral, tanpa tendensi, tanpa afeksi. Jadi, saya bacakan saja. Saya Baradae mengucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak, Ibu, dan Reza, dalam kurung keluarga Bang Yos almarhum. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus 2022 jam 1.24 pagi. WIB. Tanda tangan Richard Baradae. Baik. Ini Surat ini akan dikirimkan. Yang lisan adalah permintaan maaf sebesar-besarnya. Surat ini bisa kita kirimkan sebagai surat yang sangat resmi ya, dalam konteks dia sebagai tersangka ya. Bisa kita kirimkan kepada keluarga kalau berkenan ya. Tapi saya bacakan tadi dalam konteks yang netral karena ini surat dari beliau kepada keluarga almarhum. Baik. Bagaimana dengan keluarganya, Pak? Adakah pesan juga dari Baradae untuk keluarganya sendiri? Ya, tentunya untuk keluarganya ya beliau juga meminta maaf ya. Artinya dia meminta maaf karena memang ini sebenarnya bukan kehendak beliau. Begitu. Beliau juga kan nggak punya motif apa-apa untuk melakukan apa-apa juga dalam perkara pidana ini sebenarnya. Nggak ada motif di dianya, tidak ada motif. Baik, Pak Deolipa, Anda sudah mendapatkan keterangan dan juga cerita serta kronologis yang lengkap. Bahkan tadi Anda menyebutkan bahwa ada pihak lain yang turut terlibat. Apa langkah hukum selanjutnya setelah ini? Ya sederhana, kita kawal prosesnya di penyidikan, kita tetap berkoordinasi dengan penyidik, sekaligus juga kan penyidik sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi, cerita-cerita, kita akan kawal itu, karena itu penting untuk persidangan. Baik, kita juga akan kawal terus mengenai kasus ini, karena semakin banyak fakta-fakta baru begitu ya, yang tidak sinkron dari fakta-fakta sebelumnya. Terima kasih Deolipa Yumara, pengacara Baradae, sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time kali ini. Terima kasih Pak Deolipa. Sementara itu pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan Barada Eliezer belum tentu menjadi pelaku penembakan Brigadir Yosua. Komnas HAM curiga ada upaya menjadikan Barada Eliezer sebagai tumbal atau orang yang satu-satunya bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Langkah-langkah yang memang sepertinya mengupayakan nanti ya Baradae aja semua ini. Barada Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Yosua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) curiga ada upaya menjadikan Baradae sebagai tumbal atau orang satu-satunya yang bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Yosua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan Barada Eliezer belum tentu menjadi pelaku penembakan Brigadir Yosua. Penetapan tersangka Barada Eliezer dilakukan karena pengakuannya sendiri. Namun, Komnas HAM enggan menjadikan keterangan Baradae sebagai kesimpulan karena pihaknya masih mengumpulkan sejumlah barang bukti pendukung. Ada langkah-langkah yang bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice, gitu. Jadi kami ribut-ribut soal CCTV itu karena kami juga melihat ada langkah-langkah lain. Tapi saya belum bisa buka ya.
langkah-langkah yang memang sepertinya mengupayakan nanti ya Baradae aja yang nanggung semua ini. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Barada Eliezer setelah statusnya berubah menjadi tersangka. Namun, terdapat pengecualian bagi tersangka jika mengajukan sebagai justice kolaborator, maka LPSK membuka peluang memberikan perlindungan terhadap Barada Eliezer. Karena permohonan sudah diajukan, kemudian ada perubahan status yang bersangkutan, yang semula belum menjadi tersangka kemudian menjadi tersangka, tentu LPSK tidak bisa memberikan layanan perlindungan pada yang bersangkutan. Kecuali yang bersangkutan ini nantinya memenuhi syarat dan bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah tentu ini akan kita tanyakan pada yang bersangkutan dan akan kita gali apakah memang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi atau berstatus sebagai justice kolaborator. Barada Eliezer ditetapkan tersangka usai gelar perkara pada 3 Agustus 2022. Polisi mengantongi bukti bahwa penembakan yang dilakukan Barada Eliezer bukan pembelaan diri. Bukti itu didapatkan usai penyidik memeriksa alat komunikasi, rekaman CCTV, barang bukti lain di tempat kejadian perkara yang telah diteliti di laboratorium forensik. Selain itu, penyidik tim khusus juga telah memeriksa 42 saksi, mulai dari saksi ahli biologi kimia forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan juga kedokteran forensik, hingga meminta keterangan 11 orang keluarga Brigadir Yosua. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hingga saat ini keberadaan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, masih belum diketahui. Komnas HAM berkali-kali menyatakan keterangan Putri Sambo sangat penting, terutama untuk membuktikan benarkah ada teriakan dan penodongan, termasuk benarkah ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Di manakah Putri Chandrawati hingga kini? Sejak peristiwa penembakan dan kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Duren 3, Jakarta, Putri tidak pernah muncul. Ketika Verdi Sambo datang ke Barreskrim Polri Kamis pagi, Verdi mengatakan istrinya masih perlu perawatan. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma. Dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Peran istri dari Irjen Paul Verdi Sambo adalah saksi kunci apa yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Diceritakan pada awal kasus pembunuhan ini muncul, Putri sedang berada di kamar, berteriak. Dari pemeriksaan Komnas HAM, sejumlah ajudan mengaku mendengar teriakan dari arah kamar Putri di rumah dinas Duren 3. Versi awal Polres Jakarta Selatan, teriakan itu karena ada upaya pelecehan seksual dan pengancaman dari Yosua. Dalam versi awal pula disebutkan muncul Barada Eliezer dan memergoki Yosua, sehingga terjadi baku tembak. Dalam versi awal, Eliezer disebut membela diri, tapi pekan kemarin Eliezer disebut membunuh dengan sengaja. Bongkar lagi ya, apa yang terjadi di situ adalah di tempat rumah dinas atau yang diduga TKP itu. Ini yang karena ada kerusakan ya, atau tidak berfungsinya CCTV. Menurut mereka ya, sekali lagi kami katakan masih menurut mereka. Kami akan cross check apa benar itu rusak. Nah karena sementara ini tidak didapatkan CCTV di rumah yang diduga TKP itu, maka satu-satunya yang bisa dikumpulkan adalah keterangan. Misalnya soal tembak-menembak, hanya dari saudara Barada E. Ricky sendiri itu hanya menyaksikan sebagian, tidak menyaksikan keseluruhan. Dugaan pelecehan misalnya, itu kan Ricky dan Barada E tidak menyaksikan, dia hanya mendengarkan teriakan dari ibu itu. Tidak tahu kenapa teriakan terjadi. Berarti saksi hidup yang ada adalah hanya Ibu Putri. Jadi kita tidak bisa meng-cross-check itu sampai nanti kita menemukan berbagai bahan-bahan lain. Sementara itu, kuasa hukum Putri mendesak kasus pelecehan seksual dan pengancaman diselidiki Polri. Laporan pelecehan terhadap Putri dibuat pada 9 Juli alias 1 hari setelah Brigadir Yosua tewas di rumah dinas. Sudah menerima panggilan untuk pemeriksaan Ibu PC yang harusnya hari ini. Kami juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke penyidik bahwa karena keadaan Ibu PC saat ini belum bisa menghadiri
panggilan dan pemeriksaan di Barreskrim. Dan kami mohon untuk melakukan koordinasi apabila ingin melakukan pemanggilan atau pemeriksaan. Kami berharap penyidik dapat memeriksa Ibu PC di kediaman dengan didampingi psikolog klinis. Itu yang kami minta. Saat ini kami tetap berkoordinasi dengan penyidik untuk dapat melakukan pemeriksaan. Karena proses ini kami juga minta agar dapat diproses dengan cepat. Fakta adanya pelecehan seksual tersebutlah yang kemudian dibantah oleh pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Mati tidak bisa diminta pertanggungjawaban, itu pasti SP3. Itu hanya memperlambat kerja penyidik sini. Jadi saya katakan ini sungguh aneh. Kenapa aneh? Pengacaranya itu banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada mengancam saya. Saya dibilang apa tadi? Ahli nujum ya? Dibilang ahli sihir. Dibilang apa lagi? Di ultimatum atas nama kliennya. Tetapi ajaibnya sampai detik ini kita belum pernah mendengar Ibu Putri keluar dari kamarnya. Kita belum pernah mendengar Ibu Putri berhasil dimintai keterangan oleh LPSK karena dengan alasan masih shock, masih belum stabil, masih terguncang jiwanya, bla 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 dan seterusnya. Lalu pengacaranya ini mengeluarkan pernyataan dari mana? Kalau Ibu Putri masih di kamarnya mengurung diri, berarti yang pengarang bebas siapa? Saya atau mereka yang mengarang bebas? Kesaksian Putri menjadi sangat penting baik untuk membongkar misteri kematian Brigadir Yosua dan sekaligus menjawab benarkah ada dugaan pelecehan seksual dan pengancaman yang mengakibatkan peristiwa berdarah di rumah dinasnya. Tim Liputan Metro TV.